Ya, silakan. Oke, sudah terlihat. Oh, sebentar, agak. eh, Halo, apa terdengar dan terlihat? Ya, terdengar no. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan poin-poin dari seminar proposal tugas akhir arsitektur saya di sini dengan judul Perancangan Kawasan Wisata Alam atau Ekowisata Hutan Pinus dengan pendekatan Community Based Tourism. Oke, lanjut untuk sebentar belum saya ini apa. Nah, lanjut untuk latar belakang perancangan. Nah, di sini kenapa kok saya milih pariwisata? Sebelumnya pariwisata itu adalah kegiatan di mana orang-orang atau disebut wisatawan itu melakukan kegiatan jalan-jalan atau berwisata ke daerah di mana itu tujuannya kadang-kadang untuk memang refreshing dan menghilangkan stres. Jadi ada dua macamnya kan kalau untuk wisatawan, ada dari dalam negeri, ada dari luar negeri. Ya, mungkin perbandingannya sementara yang kita butuhkan itu saja untuk macam-macam dari wisatawan. Nah, sementara kita harus tahu dulu apa peran pariwisata dalam sektor ekonomi negara itu sendiri. Untuk apa sih sebenarnya pariwisata dalam negara? Nah, dapat kita lihat di tabel di bawah. Di bawah adalah ranking devisa pariwisata terhadap 11 ekspor barang terbesar pada tahun 2011 sampai 2015. Nah, dapat dilihat di sini bahwa pariwisata itu dia dibandingkan dengan barang-barang yang kita ekspor selama 2011 sampai 2015 itu dia cukup tinggi, ada sampai peringkat keempat ya paling tinggi dari situ. Bisa dilihat 2011 dia peringkat 5 dengan nilai 8 juta US dollar, 8.000 juta berarti 8 miliar. Nah, seperti itu. Lanjut ke 2015 itu dia sampai 12 dan ini nilainya terus naik sampai 2015. Dan ini sebenarnya datanya naik terus sampai 2018. Namun masuk ke 2020 di mana kena Covid itu dia agak turun karena ya jelas Covid. Jadi pariwisata kita itu paling hancur sektor pariwisata karena kena Covid ya. Jadi nggak bisa orang-orang keluar rumah. Nah, di sini dapat dilihat kalau pariwisata itu dia sangat tinggi dibanding dengan ekspor ekspor barang, di mana barang-barang yang bisa bilang kalau kita ekspor tuh merusak alam. Karena di sini ada apa? Yang paling tinggi di sini minyak dan gas bumi, di mana itu juga kegiatan tambang, batu bara juga tambang, minyak kelapa sawit di mana kebunnya itu kita ambil dari hutan, kita babat alas dulu baru bisa bikin kebun kelapa sawit yang besar, baru bisa ekspor sebesar sebesar ini. Karet olahan juga sama, kita harus punya kebun karet dulu, di mana itu juga eh, merusak alam. Nah, di sini dia mungkin memang tetap di bawahnya dari barang-barang tambang dan barang-barang yang kita harus babat alas ini, tapi nilainya dia cukup tinggi. Nah, ini perlu kita ketahui kenapa dia bisa cukup tinggi di sini, karena kita punya namanya Bali. Nah, Bali ini hitungannya kekuatan utama dari Indonesia untuk sektor pariwisata ya. Ini kita masih punya satu Bali itu sampai segini. Bayangkan kalau kita punya 5 Bali. Sudah nggak karu-karuan mungkin kalau kita punya emang 5 Bali, di mana eh, keefektifannya dalam menarik devisa itu sama atau bisa dibilang mirip-mirip lah. Sudah kita nggak perlu lagi ekspor-ekspor barang-barang yang merusak bumi ini tadi. Jadi kita sementara pariwisata itu kan dia nggak perlu kita repot-repot. Mereka yang datang ke sini ngasih uangnya ke kita. Karena apa? Itu istilahnya kita merampok orang luar untuk berwisata di sini. Nah, itu pariwisata. Gimana kita sudah paham sekarang perannya pariwisata dalam ekonomi negara itu sangat penting karena dia sangat mudah untuk dilakukan. Orang yang datang kita dapat uang, kita nggak perlu repot-repot nambang atau babat alas dulu yang merusak alam juga. Nah, seperti itu untuk pariwisata. Lanjut. Nah, saya, halo, apa masih terdengar? Kok saya mendengar suara cekling? Halo.
Masih. Oh, masih terdengar. Terima kasih. Nah, ini untuk kepentingannya mungkin kita kalau langsung menjurus ke pariwisata, kita mau buat Bali baru gitu mungkin agak sulit. Jadi kita mungkin buat dari sektor terkecil dulu, di mana sektor pariwisata paling kecil itu di desa. Halo? Halo? Kenapa, Pak? Halo? Terdengar nggih? Iya, lanjut. Lanjut. Jadi ini untuk sektor pariwisata dalam unit desa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga menyampaikan untuk betapa pentingnya peran desa sebagai unit terkecil yang dapat dikembangkan dari sudut pandang wisata dalam memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya guna membangun masyarakat sejahtera dan mandiri. Di mana juga ini ngefek untuk masyarakat, di mana masyarakat kita masih ada beberapa yang pengangguran mungkin, walaupun nggak bisa dibilang nggak semua, tapi kan banyak juga orang pengangguran, di mana ini juga bisa digunakan, kita manfaatkan pariwisata untuk memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung tadi. Nah, dia dikutip langsung di sini, kita harus perkuatkan ketahanan sosial, ekonomi, budaya masyarakat, dan itu ada di desa wisata. Ujar Sandiaga yang hadir secara daring dalam pembukaan pelatihan gelombang pertama wilayah BYP dalam keterangan persnya, Selasa 13/9/2022. Nah, di sini pentingnya unit pariwisata desa itu juga penting karena dia yang paling mungkin memang karena terkecil itu tadi dia sangat penting. Jadi membangun dari desa ke desa ke desa di mana nanti terbentuklah Bali baru, itulah bahasanya mungkin gitu. Nah, lanjut. Ini untuk sekarang masuk ke wisata alam. Kenapa kok milih wisata alam? Jadi mungkin alasannya milih wisata alam selanjutnya mungkin ini kita bahas wisata alam atau ekowisatanya terlebih dahulu. Jadi wisata alam adalah suatu perjalanan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan lingkungannya sebagai objek tujuan wisata. Nah, jadi kita nggak ngambil alam itu ya. Jadi kita manfaatkan alam itu, nggak kita rampok, tapi alam itu nggak kita tebang, nggak kita tambang seperti itu. Nah, di mana objek wisata itu bisa menyuguhkan panorama keindahan alami dan keajaiban alam. Jadi kita buat lihat aja, dilihat aja dan dirasakan. Yang bisa memberikan kesejukan, membuat kita merasa nyaman sehingga menghilangkan stres dan lain sebagainya. Nah, untuk ekowisata secara teori itu adalah salah satu bentuk dari wisata alam. Jadi definisinya adalah perjalanan wisata ke suatu lingkungan, baik alam yang alami maupun yang buatan, serta budaya yang ada, bersifat informatif dan partisipatif yang bertujuan untuk menjamin kelestarian alam dan sosial budaya. Nah, jadi ekowisata itu dia juga tujuannya itu menjamin kelestarian alam dan juga untuk sosial budaya dari masyarakat sekitar itu juga. Itu untuk wisata alam atau ekowisata. Nah, lanjut untuk pandemi COVID. Nah, di sini agak mundur ke belakang tadi. Kenapa kok saya sebut kita sempat turun karena COVID tadi, pariwisata. Jadi COVID itu memaksa orang-orang selama kurang lebih 2 tahun untuk tetap berdiam di rumah. Karena itu kita semua seluruh dunia akan lockdown. Jadi tidak bisa kita berpariwisata ke luar negeri gitu kan bahasanya. Jadi pariwisata kita agak anjlok, sangat turun waktu itu 2019, 2020, 2021. Sekarang sudah mulai naik karena sudah tidak ada lagi pandemi kan, alhamdulillah. Terima kasih Allah kita sudah diberikan hidup selamat dari COVID-19, alhamdulillah. Nah, di sini di mana pasca COVID sekarang self isolation, lockdown, dan physical distancing sudah ditiadakan. Nah, orang-orang itu sekarang berbondong-bondong keluar dari rumahnya. Dan setelah sekian lama mereka menahan diri, mereka itu mencari suasana alam sekaligus berwisata dalam rangka menghilangkan stres yang mereka alami selama masa pandemi. Jadi selama pandemi kan kita seperti pada gambar ini, ya di rumah, cuma ngeliat keluar, nggak bisa keluar lah kita apalagi untuk orang-orang yang memang kegiatannya itu butuh hidup di luar, nggak bisa kita hidup dalam rumah saja. Nah, mereka sangat menahan diri mereka agar tidak mati itu tadi. Nah, sekarang mereka sudah bisa keluar, mereka sudah ingin sekali lah bahasanya untuk mencari keluar rumah, di mana mereka juga nggak ingin di kota, tapi inginnya ke alam. Jadi mereka ingin berwisata alam. Itulah targetnya kenapa kok saya pilih wisatanya wisata alam, bukan pariwisata yang lain. Nah, ini lanjut untuk pendekatan yang saya ambil yaitu kawasan wisata alam dengan pendekatan community based tourism (CBT). Nah, jadi community based tourism (CBT) pada dasarnya adalah pariwisata berbasis masyarakat, di mana secara konsep bisa disebut sebagai pemberdayaan masyarakat melalui sektor pariwisata. Seperti yang saya sebutkan tadi, pariwisata bisa kita gunakan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat yang kurang beruntung, di mana ini merupakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Jadi salah satu bentuk perancangan yang partisipatif dalam pembangunan pariwisata adalah dengan menerapkan CBT ini tadi.
Nah, bisa dilihat pada gambar itu mengembangkan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan kepariwisataan melalui pemberdayaan seperti penjual makanan dan minuman, petugas parkir, pengelolaan logistik, pemandu wisata, manajemen pariwisata, dan penyedia homestay. Di mana enam hal ini juga kita beberapa di antaranya butuh yang namanya pelatihan atau workshop untuk masyarakat-masyarakat yang memang tertarik masuk ke bidang ini tadi. Mereka bisa memanfaatkan ilmu tadi karena apa? Karena mereka harus tertarik dulu. Gimana kita ngiming-ngimingnya? Kita iming dengan jelas uang, di mana turis itu uangnya banyak, apalagi kalau dari orang luar. Seperti itu. Nah, lanjut. Ini untuk lokasi rancangan, kenapa kok saya milih di sini? Itu sebelumnya ada di apa namanya? Laporannya. Jadi Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Ditetapkan sebagai objek rancangan karena lokasinya itu strategis. Saya pilih strategis. Mungkin saya biasa saja ini karena sebenarnya ketepaan juga saya KKN dibicarakan sama orang dusun sana kalau ada proyek sekiranya mau membuat wisata baru di situ, namun masih belum kepikiran ke depannya bagaimana. Nah, ini cepat omongan sama saya, sementara di situ ada hutan pinus di mana itu sudah sebenarnya tanahnya perhutani, namun bisa saja digunakan nanti untuk kedepannya untuk wisata barulah, rencana untuk orang-orang lokal juga seperti itu. Nah, ini area perdesaan berbatasan dengan hutan pinus Gunung Semeru. Nah, di sana juga strategisnya kenapa? Karena di sana sudah ada objek wisata yang sudah internasional juga, sudah ke mancanegara, yaitu Tumpak Sewu. Ini sudah salah satu gandengannya orang kalau wisata ke Bali itu ke sini dulu. Nah, saya diajarin sama orang sini, diusahakan orang-orang Bali mesti menghabiskan uangnya itu di Bali. Ayo kita ganti itu, di mana kita rampok di sini juga. Jangan sampai mereka habisnya uang di Bali toh, di sini juga harus mereka seperti itu. Makanya mau buat desa wisata ini nggak hanya di Tumpak Sewu saja, jadi harus banyaklah di desa ini objek wisatanya. Untuk desa-desa lain juga harusnya seperti itu. Jadi harus banyak objek wisatanya di mana nanti terbentuklah bahasanya kayak Bali baru, di mana wisatanya juga banyak di situ. Nah, lanjut, ini untuk gambaran umum setnya. Jadi lokasinya itu di Dusun Sumberurang, jadi area utara dari desanya, lebih dekat ke arah Gunung Semeru di sini ya. Nah, ya juga dekat dengan Gunung Semeru juga di sini, view-nya juga bagus nanti. Nah, jadi luasan lahan itu sebesar 1 hektar, bisa diambil 1 hektar lah, kita ambil tengah-tengah saja. Dipenuhi dengan pohon pinus areanya, memang tanah perhutani pohon pinus, seperti pada gambar sebelah paling kanan di situ. Lokasi setnya dapat dilihat, kalau itu full area hutan saja, jadi cuma pohon pinus saja di sana, berbatasan dengan RT 23 di situ, di selatannya. Ke utara itu langsung ke arah gunung. Nah, jadi akses menuju Tapak dapat akses melalui kalau dari jalan hanya dari jalan ini ya, jalan apa namanya? Jalan Raya Dampit Lumajang yang kuning ini, dia bisa diakses dari jalan-jalan yang lebih gampang dari jalan inilah, jalan Kampung 1 di Dusun Kebon Senen. Ini lurus saja sampai ke situ dia sampai. Nah, untuk gambar sebelah kiri atas itulah untuk gambaran jalannya secara umum seperti itu. Ya, cukup ya nggak terlalu lebar namun cukup indah lah bisa dilihat karena itu masih area-area kebun juga, kebun salak banyak-banyak di situ ya, sama sawah juga biasa. Nah, untuk yang foto yang di bawah inilah untuk lahannya. Sebenarnya di sini jalannya bisa kita lihat kalau jalannya itu masih sangat sangat itu ya, belum bisa dibilang bagus ya, masih kerikil-kerikil gitu. Nah, nanti ke depannya itu mau dibuatkan, mau diperbaiki, mau ke arah sampai ke utara dekat dengan gunung itu mau diperbaiki karena di sebelah utara nanti mau dibuatkan labnya anak Universitas Brawijaya. Ada profesor itu mengajukan proposal dan ada kesepakatan sama orang lokal kalau memang kalau boleh bikin lab di situ, mereka minta tolong jalannya ini yang ke arah utara, mereka yang benerin seperti itu. Jadi warga-warga sekitar nanti cukup mengembangkan untuk site-nya saja, tidak perlu kita buang dana mengeluarkan dana untuk memperbaiki jalan seperti itu rencananya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Kalau ada kurangnya mungkin bisa dimaafkan karena ada banyak sekali di laporan, saya tidak bisa masukkan semuanya ke dalam PPT-nya. Terima kasih. Oke, alhamdulillah akhirnya selesai juga ya PPT dari Milano. Monggo Pak Todi, kesempatan pertama saya berikan ke jenengan.
Halo, Assalamualaikum Pak Todi. Baik, terima kasih Bu Arfi. Mas Milano, suara saya kedengaran? Iya, terdengar Pak. Oke, alhamdulillah ya. Ya, untung saya sudah terbiasa mendengar pidato seperti itu ya. Jadi ini nanti kamu memang terkesannya menarik, tapi kalau untuk forum ilmiah seperti ini, kalau bisa nanti kalau kamu lulus ya di seminar proposal, kemudian tugas akhir, lebih to the point ya, karena dari awal kamu presentasi cuman terakhir ini slide-nya side ya, tapi nggak tahu kamu mau ngapain gitu ya. Kita kan konteksnya sedang mau untuk proposal. Namanya proposal apa? Berarti mengajukan kan, mengajukan kamu mau ngapain di situ. Bukti realnya di mana. Nah, bolak-balik tadi kamu mengedepankan potensi, ya itu nggak masalah. Oke, itu jadi latar belakang. Tapi latar belakang terkait kondisi masyarakat sendiri itu sebenarnya harusnya yang ditekankan gitu ya, bukan cuma keindahan alam ya. Karena tadi kamu bolak-balik bilang Bali ya. Kalau ada 5 Bali gimana, aur-auran. Ya, memang, tapi kalau Bali itu prosesnya dari tahun 80-an sampai seperti saat ini ya. Sedangkan kamu dalam konteks ini mungkin 1 semester 6 bulan, apakah bisa mendesain satu kawasan seperti Bali itu ya, dengan di hutan pinus ini yang bisa menyamai Bali kan? Itu kan nggak cuman ranahnya arsitek, itu ada ranahnya promosi dari dinas pariwisata, promosi dari pemerintah, kreatif dan sebagainya. Nah, jadi jangan melebar kemana-mana. Iya Pak. Melebar kemana-mana ya. Fokus kepada apa yang ada di sana dan apa yang masyarakat butuhkan, karena kamu milihnya community based. Nah, di sini judulnya kamu milih community based tourism. Bedanya dengan community based design apa? Gimana Pak? Dalam perbedaan sama community based design Pak? Kan ada 2 nih, community based design, tapi kamu menyatakan community based tourism. Bedanya apa? Tahu nggak bedanya? Mungkin setahu saya Pak, untuk yang apa namanya, community based tourism itu lebih ke arah ke pariwisata, di mana emang tadi cukup untuk pariwisata saja. Bedanya di mana masyarakat itu terlibatnya lebih ke arah pariwisata arahnya. Mungkin kalau yang community based apa tadi sebelumnya Pak? Desain. Nah, itu kan secara umum mungkin Pak. Nah, ini kan lebih ke arah tourism, di mana pariwisatanya itu tadi. Nah, community-nya di mana nih dalam desain kamu nantinya, posisi masyarakat di sini sebagai apa? Nah, karena di sini kita masyarakat di sini kan sebenarnya kan tadi Pak saya jelaskan sebelumnya, mungkin saya terlalu banyak ke arah menjelaskan ke Bali tadi Pak. Jadi sebenarnya tujuannya itu dari sektor terkecil dulu tadi, mungkin saya kurang jelas untuk menjelaskannya. Jadi sektor terkecil dari desa, di mana lama-kelamaan itu bisa terbentuk komunitas Pak, di mana komunitasnya itu kalau di sini, di lahan yang saya pilih ini, di lokasi set itu sudah ada komunitas pariwisatanya, yaitu dari Pokdarwisnya Pak. Jadi mereka sudah terbentuk komunitas, di mana mereka itu sudah bidangnya memang di pariwisata itu. Sementara untuk orang-orang yang kurang beruntung lainnya, untuk yang di desa ini, yang daerah Lumajang bagian Kecamatan Pronojiwo ini, kebanyakan mereka itu masih bekerja tambang sama itu saja Pak, perkebunan sawit itu saja, perkebunan salak. Jadi untuk yang pariwisata itu sebenarnya bisa dimanfaatkan lagi kalau memang ada objek wisata lain selain Goa Tetes sama
Tumpak Sewunya Pak, seperti itu. Ini mohon koreksinya ya Bu Arfi kalau saya salah. Community based tourism itu kan artinya segala aspek turismenya itu nanti berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Jadi masyarakat ikut mengelola, masyarakat ikut memanage ya, Iya Pak. merencanakan. Nah kalau community based design itu masyarakat turut serta untuk mendesain kawasannya. Kan kamu menata kawasan nih. Nah Iya Pak. masalahnya kawasan, desain kamu untuk kawasan seperti apa? Udah kelihatan belum? Untuk bayangan saya sementara ini Pak, masih saya kepikirannya itu saja, saya bikin wisatanya itu mungkin kayak wisata outbound, karena kan hutan juga, jadi wisatanya itu outbound, sama nanti bikin kita resort untuk mendukung yang turis-turis yang mau ke Tumpak Sewu juga. Di sini kan sebenarnya sudah banyak Pak homestay lain, cuman dibilang untuk kedepannya di mana nanti 2000 setelah COVID ini lebih banyak lagi orang yang bisa masuk ke Desa Pronojiwo ini, Desa Sidomulyo ini. Jadi nanti butuh resort Pak, tambahan sama bikin tambahan juga nanti glamping lah. Berarti gini Mas, untuk perbaikannya ya untuk nanti kalau kamu mau maju seminar proposal ya, kamu tentukan pertama mungkin kan tadi ada resort, ada apa lagi? Resort, glamping sama area outbound, Pak. Camping dan outbound. Nah, di mana nanti 3 titik ini mau diletakkan di mana di lahanmu, di area kawasan kamu, ya? Dan ketika merencanakan di mananya ada masukan atau saran dari masyarakat. Oh, nggih. Kalau itu sebenarnya sudah ada Pak masukan dari masyarakat untuk mereka sudah sebenarnya studi kasus yang saya ambil di laporan itu dari masyarakat sana semua Pak yang minta bikinnya mirip-mirip apa seperti itu. Iya, tapi kan itu seharusnya muncul di analisis. Belum saya selesai. selesaikan Pak. Itu satu, menentukan di mananya itu harus terlihat ya, fasilitas apa diletakkan di mana dalam kawasanmu itu ditunjukkan di laporan. Kedua, bagaimana jalur sirkulasinya yang menghubungkan mulai dari mereka wisatawan datang. Nanti tuh selling point-nya atau titik wisata utamanya di mana? Di Tumpak tadi? Enggak Pak, tetap nanti kita buatkan tempat parkir sendiri. Nanti di sini kan lahannya luas sekali, jadi nanti bisa dibikin tempat parkir sendiri juga Pak untuk di sini. Iya, kemudian jalurnya loh, jalur. Misalkan kemudian kamu pertimbangkan jalur evakuasinya kalau misalkan di salah satu spot wisatamu ada kejadian yang tidak diinginkan. Nah, itu kan harus berdiskusi sama warga nih. Kira-kira jalur yang paling enak lewat mana? Iya, Pak. Nah, itu harus muncul di laporan ya. Nah, jadi kamu enggak istilahnya nih padat di depan, di belakangnya kosong gitu ya. Laporan kamu nih di depan atau presentasi kamu ini di depan tuh sangat masuk akal gitu ya, dengan kamu mengutarakan COVID dan sebagainya ya masuk akal. Cuman ketika lari ke belakang lama-lama enggak, kamu mau ngapain sih gitu loh. Kamu mau ngapain? Kamu mau apa di situ? Pak. Ya. Jangan seperti yang tadi, nantinya bakal seperti ini, jangan langsung. Itu kan nantinya itu masih di awang-awang. Tuangkan dalam sketsa, tuangkan dalam coret-coretan. Nah, itu. Ya kan itu nanti bisa otomatis bisa mengisi laporan kamu. Jadi laporan kamu kan kosong nih. Analisis belum ya. Apalagi konsep. Padahal mungkin di otak kamu tuh banyak ide. Cuman kemudian tidak tertuangkan, ya. Dan mungkin nanti di laporan juga ketika analisis ya, di analisis kamu cantumkan masyarakatnya itu seperti apa, maksudnya apakah ada input terkait konsepan ini berdasarkan masukan masyarakat atau pertimbangan kamu sebagai ahli di perancangan gitu kan. Jadi kan nggak semua, nggak tahu apakah ini nanti ujungnya tetap CBT atau CBD ya Bu Arfi, terserah deh.
Yang mana yang paling memungkinkan aja. Nggak usah terlalu muluk-muluk, terlalu luas ya. Kalau kamu tadi ambisinya mau menyaingi Bali, Iya, Pak. terlalu jauh, rentang waktunya terlalu jauh dan Ya, mungkin saya kurang itu aja Pak pembawaannya. Maksud saya itu sebenarnya untuk membuat bisa kayak Bali itu kita harus mulai dari yang terkecil tadi. Jadi sektor desa itu betul. Ya, saya paham. Iya, Saya Pak. paham. Kurang Cuman kan pembawaan. gini Mas, kita kan seminar ini forum ya. Iya, Pak. Forum itu ada waktu itu harus dimaksimalkan seoptimal mungkin supaya ide-ide kamu itu yang ide-ide pentingnya itu keluar ya. Kalau kemudian kemana-mana ide pentingnya malah nggak tersampaikan. Nah, berlatih untuk mengatur waktu ya. Nanti kamu kalau misalkan entah kerja di konsultan atau dengan klien gitu, kamu kan ada waktu juga. Kamu gimana caranya supaya presentasi itu to the point, langsung menjawab pertanyaan orang. Jadi nggak bolak-balik. Ini kan sebenarnya ini kamu seperti lagi promosi. Saya mau bikin ini, saya promosiin, orang percaya nggak ya sama desain saya? Nah, seperti itu ya. Kalau mungkin kamu dikasih waktu yang agak lama gitu ya, nggak apa-apa kamu paparkan gambaran-gambaran yang lebih luas. Tapi kalau cuma sekarang 7 menit ya 7 menit, satu slide aja misalkan 1 menit, 7 slide selesai. Tuh. Ya, manajemen presentasi ya itu penting ya. Iya. Karena mungkin Bu Arfi tahu ya, kakak tingkat kamu mungkin ada juga yang seperti itu ya. Hebat di konsep tapi ketika mengkomunikasikan itu nggak bisa karena manajemen waktunya akhirnya tidak tersampaikan. Eman ya. Baik, saya kembalikan ke Bu Arfi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Todi. Mil? Iya, Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Mohon maaf tadi agak tidak terdengar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Suara saya bisa didengar jelas? Nggih, terdengar, Bu. Halo. Halo? Halo. Mungkin kurang rapat, Bu, headsetnya, Bu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, suara saya terdengar jelas ya? Maaf, sekali lagi jaringan internetnya nggak stabil di sini. Oke, catatan saya ya untuk Milano ya sebelumnya terima kasih ke Pak Todi tadi catatannya sudah cukup banyak dan memang sama ya seperti yang akan saya sampaikan pertama terkait dengan CBT atau CBD pelajari Mil
CBT dan CBD itu beda. Kalau CBT itu lebih ke manajemen nanti outputnya. Kalau CBD nanti akan lebih tepat kamu gunakan sebagai pendekatan, karena keluarnya adalah membantu kamu untuk mengeluarkan desain. Output desainnya seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat, gitu ya. Terus kemudian delinasi kawasan, itu harus jelas, diskusi dengan masyarakat. Lagi-lagi memang kamu dari start sampai finish nanti selalu melibatkan masyarakat, gitu ya. Kemarin kamu sebenarnya sudah melakukan beberapa part di sana dengan masyarakat, tinggal kamu menuliskannya, ya kan? Kamu juga sudah punya kontak personnya, itu akan mempermudah kamu dalam menghasilkan dokumen proposal ini seharusnya, gitu ya. Jadi mulai dari latar belakang, kemudian penemuan isu, lokasi, analisis sampai desain itu selalu melibatkan komunitas di sana nanti, ya. Tapi kamu juga harus benar terkait dengan mengidentifikasi, menganalisis ya, kira-kira analisis stakeholder-nya siapa saja yang mau dilibatkan dalam perancangan ini. Itu harus ada analisis. Tadi kan ketika teman-teman tadi ya catatannya itu harus memberikan analisis yang khas ya. Nah, terkait dengan analisis stakeholder itu juga merupakan khas dari CBD ini. Jadi kamu harus menganalisis apa ya istilahnya person kunci siapa saja yang harus diajak dalam berdiskusi mulai dari awal sampai akhir ini. Itu ya. Oke, ada yang mau disampaikan Milano sebelum saya akhiri? Mungkin cukup Bu, dan saya mau kasih itu aja terima kasih Pak Ratuti, terima kasih Bu Arfi atas sarannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya izin untuk matikan share screen-nya gitu. Oke, terima kasih Milano. Ya, demikian tadi ya. Setelah kita selesaikan sesi review seminar proposal tugas akhir mahasiswa bimbingan